Rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat truk trailer yang diduga blong menyeruduk 2 mobil dan 4 pengendara motor di perempatan Desa Pandanwangi, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Akibatnya 1 orang tewas dan 1 lainnya luka parah. Korban merupakan ayah dan putrinya. Peristiwa kecelakaan bermula saat traffic light di perempatan Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwak, Kabupaten Jombang menyala merah. Bapaknya kan lampu merah kan berhenti. Nah, dari belakang bapaknya itu tadi berhenti mobil Grand Max, APV Grand Max. Habis itu dari belakang tuh kenceng mas truknya itu, kenceng. Terus saya itu sempat dengar teriak awas, langsung menghantam barawak. Bapaknya kedorong sama mobil yang Grand Max tadi kegiles-giles. Nah, terus saya lari ke kiri ke tanah kosong. Kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pengemudi ojek online menggeruduk Polsek Pamulang. Mereka menuntut proses hukum kepada pelaku penganiayaan. Sementara oknum perwira TNI Angkatan Laut yang diduga menganiaya pengemudi ojek online telah diamankan polisi militer. Depan Polsek Pamulang ramai banget Gojek. Polsek Pamulang, Tangerang Selatan Minggu sore digeruduk puluhan pengemudi ojek online. Kedatangan pengemudi ojek online ini untuk mengetahui kabar pemukulan rekan mereka yang diduga dilakukan oknum TNI AL. Menurut keterangan saksi, aksi pemukulan karena salah paham saat berada di jalan raya. Saya di belakangnya, mobil yang sopir mobil itu turun dari mobil langsung sebelah saya. Mau tahu ke datangin Pak Pol, langsung dikoncok Pak Pol. Kita lihat dari belakang untuk masalah serempetan apa-apa tuh nggak ada sebenarnya. Ini karena mungkin karena tatapan-tatapan doang ya. Jadi akhirnya emosi kali orangnya. Baru turun, dia mukul 2 kali. Diketahui terduga pelaku merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut yang berpangkat mayor dan sudah diamankan polisi militer untuk ditindaklanjuti. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi di Kampung Wouma, Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Penyebab perang antar suku diduga karena ada warga Duga yang dibunuh oleh warga Lanijaya. Perang antar suku yang berlangsung sejak Sabtu lalu dilatar belakangi meninggalnya warga Kabupaten Bunga, Sibelo Gwijangi, yang tinggal di Kampung Waiksama. Keluarga korban tak terima dan melakukan pembalasan terhadap warga lainnya yang tinggal di kampung yang sama. Perang antar suku ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 21 orang terluka, dan 40 rumah adat Honai terbakar. Pertikaian terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur setelah pemakaman korban. Warga bertikai menggunakan parang, panah, dan batu. Polisi yang datang berhasil memukul mundur kedua kelompok massa, sementara warga yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang meninggal dunia ya sejak kemarin hingga tadi sore, yaitu Sibola Gwijangi dan Luk Hiluga dari suku Duga dan 21 warga masyarakat luka-luka dari suku Lanijaya, kemudian rumah ada 40 unit, kendaraan roda 2 ada 10 unit dan roda 4 ada 2 unit. Untuk mengantisipasi adanya pertikaian lanjutan, Polda Papua masih melakukan penjagaan ketat di Distrik Wouma. Dari Jayawijaya, Papua, Omega Patko Rumbawa, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, seorang penyanyi dangdut berinisial V dan suaminya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menangkap keduanya usai pesta sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi.
Dunia hiburan tanah air kembali menjadi sorotan. Satkres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pedangdut GN alias VL bersama suaminya B karena memakai narkoba jenis sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. Polisi menyita sabu seberat 0,08 gram sisa pakai beserta alat isap bong. Sang pedangdut berdalih pemakaian sabu untuk menghilangkan trauma atas tindak kekerasan sang mantan suami. Barang bukti yang diamankan oleh penyidik, ya, yang pertama adalah 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 ya, gram. Kemudian 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai ya dengan berat 2,78 gram. Kemudian 1 buah bong kaca dan juga 1 buah bong plastik. Kemudian 1 buah unit handphone. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu, dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Hingga kini polisi masih memburu bandar narkoba yang memasok narkoba kepada kedua tersangka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, donasi rumah Gala Sky, putra mendiang pesinetron Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansyah menuai polemik. Hal itu mencuat lantaran pihak keluarga Vanessa mempermasalahkan penggalangan yang dianggap tidak memiliki izin. Inilah rumah baru Gala Sky Putra dari mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah yang dipermasalahkan lantaran berasal dari kegiatan penggalangan dana senilai 2,4 miliar rupiah. Rumah berlantai 2 yang berukuran 105 meter persegi ini lokasinya tidak jauh dari rumah kontrakan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah semasa hidup, yakni di kawasan Srengseng, Jakarta. Sebelumnya donasi rumah untuk Gala ini terwujud karena banyak masyarakat yang memberikan simpati hingga empati terhadap Gala. Salah satunya sahabat Vanessa Angel, Marisha Ica, menginisiasi donasi rumah untuk Gala. Namun belakangan menuai polemik lantaran pihak keluarga Vanessa mempermasalahkan penggalangan dana karena dianggap tidak memiliki izin. Gala Sky Ardiansyah menjadi anak yatim piatu setelah ayah dan ibunya meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi di Tol Nganjuk 4 November 2021. Putra satu-satunya pasangan selebritis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ini selamat dari kecelakaan maut. Kini hak asuh Gala berada di keluarga almarhum Bibi Ardiansyah. Tim liputan iNews melaporkan. Sementara kasus kecelakaan yang menewaskan Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di ruas tol Jombang memasuki babak baru. Sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi, yang ditetapkan sebagai tersangka, kini berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Polres Jombang telah melengkapi berkas sopir almarhumah Vanessa Angel atas nama Tubagus Jodi untuk diserahkan ke kejaksaan. Sebelumnya polisi telah menetapkan Tubagus Jodi sebagai tersangka karena dianggap lalai membawa kendaraan dengan kecepatan melebihi aturan berkendara. Selain tersangka, barang bukti lain yang turut disertakan untuk melengkapi tahap 2, yaitu kendaraan dan alat komunikasi. Sementara hasil pemeriksaan elektronik kontrol unit dari agen tunggal pemegang merek sudah dikirim ke Jepang dan laporan telah diterima pada akhir Desember lalu. Mana driver atau sopir daripada almarhumah atas nama Judi itu sudah dinyatakan lengkap. Jadi kejadian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 terkait laka lantas Vanessa Angel almarhumah, proses penanganannya ya, itu kita sudah melakukan pemeriksaan dan berkas perkara itu sudah kami serahkan kepada kejaksaan. Artis Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Jombang, Jawa Timur 4 November lalu.
Dalam kasus kecelakaan maut tersebut, Tubagus Jodi ditetapkan tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman 6 tahun dan 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Gaga Muhammad menjalani sidang pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atas kasus kecelakaan yang menimpa dirinya dan juga Laura Anna. Dalam pembelaannya, Gaga menyinggung kelalaian Laura tidak memakai sabuk pengaman dengan benar saat kejadian. Sidang kecelakaan lalu lintas dengan terdakwa Gaga Muhammad kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Di dalam sidang yang beragendakan pembacaan pledoi tersebut, Gaga Muhammad menyampaikan rasa bersalahnya dan meminta maaf kepada keluarga besar Laura Anna. Meski begitu, Gaga juga menyinggung kelalaian Laura Anna yang tidak memakai sabuk pengaman dengan benar sebelum kecelakaan itu terjadi. Apalagi Gaga akui sudah mengingatkan Laura bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat atau kelumpuhan pada korban Laura Anna Delenyi bukanlah semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga yang lalai dalam hal ini, sebagaimana berikut. Bahwa korban Laura Anna Delenyi pada saat terjadi musibah kecelakaan lalai dalam mengenakan sabuk pengaman atau tidak sempurna mengenakannya, sebagaimana keharusan dalam mengenakan sabuk pengaman. Korban hanya mengenakan tali bagian atas, sementara tali bagian bawah yang harusnya melingkar di perut tidak dipasang. Berdasarkan pledoinya, Gaga memohon keadilan dan dihukum lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Namun menanggapi pledoi Gaga, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutannya. Ya silakan, kalau mau nuntut itu sah-sah saja, tapi yang punya hak memutus itu adalah hakim. Hakim sudah kita beberkan semuanya kita sampaikan secara tegas bahwa ini loh persoalannya, bahwa ini loh kejadiannya. Makanya saya memberikan penjelasan ada 2 peristiwa hukum, berkali-kali saya coba. Mungkin Anda baru memahami ya. Kasus Gaga dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 21 Oktober 2021. Mantan kekasih Awkarin itu didakwa pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jaksa penuntut umum menuntut Gaga Muhammad dengan hukuman pidana 4 tahun 6 bulan dan denda sebanyak 10 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 kapal cepat tabrakan hebat di Sungai Ketupat Mat Yasin, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Informasinya usai jeda.